Baik, selamat siang teman-teman dari Hotel Saraf Heritage Bogor dan Doklink Indonesia. Selamat berjumpa lagi di acara talk show Hotel Saraf Heritage dan Doklink Indonesia. Nah, di siang hari Minggu ini kita punya tamu baru, punya pembahasan baru yang pasti bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sekarang sedang berada di rumah atau di jalan sambil nonton IG Live, tapi sambil berhenti ya, jangan sampai sambil nyetir nonton IG Live, itu bahaya. Baik, kita perkenalan diri lagi dari tim talk show siang hari ini. Saya Mega dari Hotel Saraf Heritage sebagai Public Relation. Dr. Hendy. Ada pesan ya? Dr. Hendy Oktari dari Doklink. Selamat siang Omega, mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Dan narasumber kita yang bakal banyak bercerita nih. Ya, perkenalkan saya Hilman, seorang emotional healing therapist. Ini mungkin baru juga bagi saya, dari Hotel Saraf, senang sekali bisa Alhamdulillah. teman-teman sini. Berarti next harus coba stay ya. Ya. Staycation di Hotel Saraf. Nah, jadi siang hari ini kita punya tema adalah bagaimana menghadapi pandemi COVID-19 dengan emotional healing dan kerja produktif dengan negatif ion generator. Nah, kenapa sih kita harus bicara temanya tentang emotional healing menghadapi kesestresan, apalagi sekarang PSBB diperpanjang di Jakarta, ada PSBB. Gubernur menarik rem darurat, Gubernur DKI Jakarta menarik rem darurat, harus PSBB total lagi seperti di awal masa pandemi pun begitu di Kota Bogor juga dilakukan PSBB minor. Nah, jadi pembahasan hari ini kita akan membahas seputar itu ya Dok ya. Nah, sebelumnya nih ini kita udah beberapa kali nih talk show dengan Doklink Indonesia, talk show ketiga dan di tempat yang berbeda juga. Pertama kita pernah di poolnya Hotel Saraf di area kolam renang, terus kayak kemarin kita di area meeting room Hotel Saraf di lantai 4, dan sekarang kita berada di lantai 2 di ruangan Kujang meeting room Hotel Saraf Heritage. Nanti ada apa sih yang spesial di Hotel Saraf Heritage ini? Nanti di akhir acara tim dari Hotel Saraf Heritage akan menunjukkan kalau sekarang ruang meeting Hotel Saraf Heritage telah dilengkapi dengan negatif ion generator. Untuk apa negatif ion generator itu? Adalah memiliki fungsi membersihkan udara dan membunuh virus. Jadi yang kita harapkan semua teman-teman atau semua tamu yang sedang melaksanakan kegiatan MICE di Hotel Saraf aman, nyaman, dan pasti tidak stres ketika datang ke hotel tuh takut nggak bersih, takut ketularan COVID apa segala macam. Oke. Udah siap ya Dok? Siap ya. Oke, kayak mau ngapain ya? Saya sampai buka contekan ya. Soalnya kayak materinya agak berat gitu ya. Baik. Sebelumnya kamar ini Hotel Saraf Heritage berada di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 8 Kota Bogor. Oke, nanti ada beberapa sesi pertanyaan dan teman-teman juga yang sedang live melalui @doklink_Indonesia dan @Hotel Saraf bisa menanyakan pertanyaan melalui IG Live kita. Oke, pertanyaan pertama nih untuk Dr. Hendy. Siap-siap ya Dok. Tenang, ini bukan cerdas cermat. Kayak cerdas cermat ya. Nah, terkait dengan tadi tema kita adalah stres di pandemi. Apakah benar tidak kondisi mental yang sedang terganggu, misalkan saat sedang stres, bisa mengganggu kesehatan fisik dan daya tahan tubuh seseorang? Oke. Ya, terima kasih Omega pertanyaannya. Oke, yang bisa saya jelaskan untuk saat ini adalah manusia itu terdiri dari dua bagian yang penting ya. Pertama adalah fisik, kedua adalah psikis atau mental. Kedua hal tersebut saling berkaitan
untuk melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari, seorang manusia tersebut harus mempunyai kondisi fisik dan kondisi psikis yang bagus dan harus seimbang juga gitu. Jadi kedua hal tersebut ini nggak bisa dipisahkan satu sama lain gitu. Contohnya misalkan contoh yang simpel, kalau fisik kita lagi sakit, misalkan lagi demam tinggi 39 atau 40 derajat, itu kondisi mental kita juga pasti terganggu. Misalkan perubahan mood, jadi marah-marahnya lebih cepat, misalkan cepat tersinggung, terus juga bisa kan kalau yang berat bisa sampai mengigau gitu-gitu ya. Nah itu contoh fisik mempengaruhi mental. Nah kalau mental juga bisa mempengaruhi fisik. Kalau kita lebih stres, banyak pikiran, terus juga lagi kondisi depresi atau cemas yang berlebihan, itu bisa mempengaruhi kondisi metabolisme dan menurunkan daya tahan tubuh kita. Jadi pada saat kita lagi keganggu nih kondisi mentalnya, kita bisa jadi lebih cepat sakit karena daya tahan tubuhnya berkurang. Gitu. Jadi dua hal tersebut saling berkaitan dan harus dalam kondisi seimbang untuk kita dalam kondisi yang prima. Jadi kesehatan fisik dan mental itu harus seimbang. Seimbang, Ya, betul. ya. Jadi dua-duanya mesti kita jaga. Gitu. Tapi ini saya mau nanya nih sebelum menjurus kita pembahasan mungkin untuk Pak Hilman. Atau Pak Hilman boleh, atau dokter juga boleh. Sebenarnya kita bahas mental. Mental itu apa sih? Coba mungkin dari ahli hipnoterapi ya. Silakan. Boleh. Pak Hilman, silakan. Apa sih? Takutnya orang bingung nih. Ya. Oh, kan mental itu apa? Oke, apa sih yang dimaksud dengan mental gitu kan ya? Dan apa sih yang dimaksud dengan emosional gitu kan? Yang dimana ketidakseimbangan mental atau emosional itu bisa mengakibatkan stres. Dan stres itu bisa menimbulkan penyakit yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan fungsi organ tubuh. Gitu kan, misalnya daya tahan tubuh kita menurun, metabolisme kita terganggu dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang disebut dengan mental? Sebenarnya kalau istilah mental sendiri itu lebih banyak mengarah ke intelektual sebenarnya. Jadi mental itu berhubungan dengan pikiran. Nah, emosi itu apa? Ya kan? Emosi itu juga, walaupun sebagian orang menganggap emosi itu adalah hasil dari hati gitu misalnya kan, hatinya lagi sedih, hatinya lagi marah, hatinya lagi kesel gitu kan. Tapi kalau berdasarkan pada sesuatu yang lebih ilmiah, itu dikatakan emosi juga hasil dari pikiran. Letak emosi itu adanya bukan di hati, karena hati itu sendiri sebenarnya gini, hati itu apa sih? Organ atau apa? Oh iya, hati adalah aku untuk dirinya. Aku kepadanya. Karena kalau dikatakan hati itu sebagai organ, maka akan ada perbedaan antara istilah hati di Indonesia misalnya dengan hati di Amerika. Kalau hati di Indonesia itu ya organ liver. Ya. Tapi kalau hati merujuk ke bahasa Inggris itu kan heart. Heart itu jantung. Ya. Nah, jadi kalau emosi itu hasil dari hati, hasil dari organ yang mana nih? Organ liver apa jantung kan gitu kan? Nah, makanya kalau di istilah ilmiah itu emosi itu adalah hasil dari pikiran. Terletak di salah satu bagian otak kita yang disebut dengan bagian limbik atau mammalian brain. Tepatnya ada di bagian amigdala atau bagian hipotalamus. Disitulah letaknya emosi. Nah, ketidakseimbangan emosi adalah ketika kita misalnya mendapati situasi yang kemudian kita respon dengan luapan emosional. Ada situasi yang kita respon dengan kemarahan, ada situasi yang kita respon dengan kesedihan, kekecewaan dan lain-lain. Nah, itulah yang kemudian nantinya akan mengakibatkan ketidakseimbangan emosional. Cuman yang perlu kita perhatikan di sini adalah ketika kita berbicara mengenai mental, ketika kita berbicara dengan emosional, itu semua berkaitan dengan pikiran kita. Memanage emosional adalah memanage pikiran kita. Kalau hati itu apa sih, gitu kan? Nah, hati itu sendiri sebenarnya kalau secara penelitiannya ya hati yang mengarahkan pada adanya perubahan-perubahan emosional itu ya kalau penelitian medisnya ya mungkin tidak ada gitu.
itu mengistilahkan saja. Nah, cuman kalau saya sendiri sebagai seorang praktisi emotional healing therapy, keberadaan hati ini juga penting. Keberadaan hati ini adalah satu hal yang mengeluarkan hal-hal positif secara absolut. Jadi hati ini tugasnya adalah misalnya mengeluarkan perasaan ikhlas, mengeluarkan perasaan empati, mengeluarkan perasaan kasih sayang, mengeluarkan perasaan sabar. Nah, itu adanya di hati. Nah, makanya ketika misalnya kita memarah, kita tuh ngerasa ada yang ngeganjel gitu, karena akan berbenturan antara emosi kita dengan hati kita. Hati kita menyuruh kita untuk sabar, sementara emosi kita berdasarkan logika yang ada menyuruh kita untuk marah. Ada orang tiba-tiba marahin kita, ya secara logika kita bilang, apa yang marahin kita gitu, kita akan balik marahin dia kan. Tapi hati kita menyuruh kita untuk sabar. Nah, itulah kenapa ada hal-hal yang membuat kita menjadi bergejolak gitu, antara pikiran dengan hati. Itu sih. Udah, rumit, kata saya aja yang agak mencerna ya. Maaf ini ya. Mungkin hatinya lagi galak. Oke, saya betul di situ dalam. Baik. Jadi untuk Pak Hilman, nah kita sudah mendengar apa itu mental, hati, dan emosional. Jadi apa sih ciri-cirinya kalau seseorang yang kondisi emosional dan mentalnya itu lagi nggak sehat atau sedang sehat bagaimana, yang sedang sakit, bilang sakit, lebih bagus dari sakit jiwa Tidak seimbang gitu. atau tidak seimbang. Ya. Karena kalau saya dibicarakan nih, apa lu sakit jiwa gitu kan, agak ngeri gitu Pak. Ya. Kita pengen tahu biar mungkin teman-teman yang lagi di rumah atau di mana aja lagi nonton IG Live ini yang sedang mengalami gejala stres akibat PSBB, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, omset menurun, atau bagaimana yang mau staycation juga takut. Ini termasuk ke dalam apa namanya ciri-ciri yang tidak sehat atau gimana nih? Oke. Kalau kita mau melihat apakah kita punya ketidakseimbangan emosional atau tidak, itu sebenarnya begini. Emosi itu adalah sesuatu hal yang wajar. Ketika kita emosi itu sesuatu yang wajar. Tidak ada manusia yang nggak punya emosi, nggak ada. Semua manusia pasti akan bereaksi dengan emosional ketika menghadapi situasi tertentu. Nah, tapi emosi yang wajar itu adalah ketika hanya merespon pada situasinya. Misalnya ada teman kita sedang berduka, ada keluarga kita sedang berduka, kita merasa sedih, keluar luapan emosional sedih, itu hal yang wajar. Ada misalnya kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, pada saat itu kita merasa kecewa, itu hal yang wajar. Nah, kemudian ada lagi misalnya respon emosi ketika seseorang itu mempunyai keseimbangan emosional, maka ketika ada kondisi yang terus-menerus memancing kita mengeluarkan suatu emosi tertentu, misalnya di kantor, bos kita sering marah-marah. Nah, tentu kita yang mengalami kondisi tersebut itu akan merasa takut, akan merasa khawatir, akan merasa kesal juga. Nah, luapan emosi yang kemudian diikuti dengan hal-hal yang positif. Misalnya karena bos kita marah-marah, kita introspeksi nih, apa sih yang membuat bos kita marah-marah? Oh, ternyata bos kita maunya adalah ini. Nah, kemudian kita mencoba untuk memperbaiki diri misalnya, mencoba untuk mengatasi hal tersebut dengan hal-hal yang positif. Nah, itu juga berarti kita sedang dalam keadaan emosional yang seimbang. Nah, orang-orang yang mempunyai emosional yang tidak seimbang, dikatakan mempunyai emosional yang tidak seimbang, itu cirinya adalah ketika dia merasakan luapan emosi secara terus-menerus. Misalnya dia merasa kecewa dengan seseorang. Nah, kekecewaan itu meskipun misalnya orang itu mengatakan kekecewaan terhadap dia itu sudah setahun yang lalu, tapi sampai sekarang tetap aja saat ketemu orang itu kita merasa kecewa misalnya. Jadi itu dibawa terus-menerus di kehidupan kita. Sampai misalnya gini,
ada orang yang terbiasa merespon satu hal yang tidak sesuai dengan keinginan dia itu dengan emosi marah. Jadi misalnya ada bos yang ketika melihatnya anak buahnya nggak benar dia marah, melihat anak buahnya kerjanya kurang bagus dia marah, melihat ada yang salah sedikit dia marah. Nah, ketika seseorang itu membiasakan diri meluapkan emosinya dia, bahkan saat memikirkan anak buahnya aja dia udah kesel misalnya. Nah, itu berarti seseorang tersebut sedang dalam kondisi emosi yang tidak seimbang. Bahkan orang yang emosinya tidak seimbang itu akan kelihatan kok dari raut wajahnya. Orang yang sering marah udah kelihatan, kita udah tahu nih orang pasti pemarah, gitu kan? Dari bentuk alis ya. Jadi ketika emosi itu terjadi terus menerus, bahkan tanpa sebab yang jelas, hanya karena persepsi kita, udah besok ketemu bos nih, pasti bos marahin gue nih, gitu misalnya kan. Keluarlah emosi khawatir segala macam. Padahal kenyataannya belum tentu tuh bos marah-marah gitu kan. Nah, ketika hal itu terjadi maka dikatakan kita sedang dalam kondisi emosi yang tidak seimbang. Bahkan di beberapa kasus yang kami tangani, ketidakseimbangan emosi ini kemudian mempengaruhi ketidakseimbangan tubuhnya. Penyakit-penyakit yang sifatnya long term, darah tinggi, diabetes, GERD, itu ternyata setelah kami cek, ternyata ada hubungan ketidakseimbangan emosional di situ. Dan ketika diberesin ketidakseimbangan emosionalnya, penyakitnya sembuh. Bahkan ada kasus-kasus darah tinggi yang sudah divonis di dunia medis tidak akan bisa sembuh, harus selalu minum obat, itu ternyata bisa sembuh. Jadi yang orang bilang itu, oh dia sakitnya sakit psikis. Kalau Ya. kan orang awam enggak, dia tuh sebenarnya sakitnya psikis tapi jadi merembet semuanya, atau marah-marah tidak tahu sebab, Ya. ketawanya marah terus bertahun-tahun masih kesel, itu masalah mental gitu kan. Iya. Udah 4 tahun tetap aja ketemu masih kesel. Iya. Apakah itu termasuk ke dalam emosional? Betul, betul. Karena itu membentuk imprint, membentuk mapping. Oh iya. Sahabat, jangan ketemu orangnya. Ketemu orang yang mirip aja kita langsung Kesel ya, itu termasuk ini ya. ketidakseimbangan emosional. Baik. Oke, jadi jelas nih buat teman-teman Doklik Indonesia dan kalau salah apa sih mental itu, apa sih yang ciri-ciri ketika emosional kita sedang sehat, seimbang atau yang tidak. Nah, sekarang pertanyaan untuk Dr. Hendy. Dok, apakah wajar nih, kan sekarang lagi saat pandemi, semua orang, nggak semua orang sih, saya pun kadang merasa insecure, merasa takut, mau pergi ke sini takut, pergi ke situ takut. Kita aja sudah melakukan protokol kesehatan diri kita sebaik mungkin, tapi apakah orang lain melakukan hal yang sama atau tidak? Nah, wajar nggak kalau misalkan kita merasa panik, terus merasa takut yang berlebihan, terus gimana untuk membuat diri kita tidak itu tadi berlebihan, ini takut itu takut itu. Oke. Jadi rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir itu pasti ada di setiap orang. Kadang-kadang itu diperlukan untuk sebagai alarm juga gitu. Karena kita harus tahu nih tanda-tanda bahaya untuk tubuh kita gitu kan. Nah, wajar karena ada sesuatu yang datangnya mendadak, terus seperti pandemi ini efeknya sampai ke seluruh dunia. Banyak pasien-pasien yang juga meninggal, dari tim medis juga banyak yang meninggal. Terus juga ini mengancam ke keluarga mereka, ke keluarga kita juga, terus lingkungan sekitar kita juga. Dan perubahan ini semuanya terjadi secara mendadak gitu. Nah, kalau ada trigger atau ancaman atau resiko-resiko tadi, itu sebenarnya wajar bagi setiap individu manusia itu merasa khawatir atau cemas gitu. Tapi yang perlu kita jaga, yang tadi seperti Pak Herman bilang, itu harus seimbang antara pikiran dan juga hati gitu. Jadi kita mesti tahu batas-batas mana yang kita perlu untuk khawatir, dan mesti seimbang juga antara khawatir dan, kalau istilahnya, jangan takabur juga
gitu loh. Jadi itu mesti diseimbangkan. Ada beberapa pasien saya yang kadang-kadang cukup unik ya ceritanya. Mereka datang dengan keluhan sesak nafas gitu. Setelah kita wawancara, kita gali-gali ada riwayat apa sebelum ini, ada riwayat asma enggak, riwayat jantung enggak ada, semua sehat. Cuman sesaknya ini baru timbul setelah masa-masa pandemi ini keluar gitu. Jadi setelah digali lebih lanjut, ternyata dia dipicu waktu dia keluar rumah belanja di kayak supermarket gitu, dia pakai mobil, pas mau bayar parkir tangannya kesentuh sama tukang parkir. Nah setelah itu mulai muncul pikiran-pikiran yang khawatir berlebihan, cemas berlebihan. Memang perlu kita khawatir, kita perlu menjaga diri kita, cuci tangan, semuanya hindari kontak langsung dengan orang lain. Nah, tapi pada pasien tersebut kondisinya malah berlanjut terus, malah makin parah, malah mengganggu aktivitasnya dia, malah mengganggu tidurnya dia, mengganggu pola makan karena kepikiran terus kan. Nah, itu yang sebenarnya kita hindari, jangan sampai pikiran-pikiran tadi lanjutkan terus menerus tanpa kita bisa nyetopnya gitu. Nah, ada beberapa tips. Yang pertama, hindari berita-berita yang belum jelas sumbernya mengenai pandemi COVID ini. Kalau mau cari informasi tentang perkembangannya bisa ke situs-situs resmi dari pemerintah atau dari media-media yang terpercaya atau dari tenaga medis langsung gitu. Terus batasi juga, jangan semuanya kita lihat yang negatif-negatif saja. Misalkan hari ini sudah meninggal berapa orang, hari ini sudah positif berapa ratus orang gitu. Nah, berita-berita tersebut tanpa kita sadari bisa numpuk terus nih di pikiran kita gitu. Seimbangi dengan aktivitas-aktivitas positif lainnya, misalkan olahraga, ibadah, kumpul sama keluarga di rumah, cerita. Jadi ada keseimbangan tuh antara berita negatif yang kita terima, yang memang kita perlukan juga untuk informasi, tapi kita juga mesti imbangi dengan hal-hal yang positif. Salah satunya itu, Mbak. Iya sih. Karena memang jangankan orang-orang ya, saya aja kalau dulu kita bisa 2 minggu batuk flu santai ya. Sekarang kalau udah 3-4 hari, nggak sih gitu. Kita lagi batuk di kantor, corona loh. Ya kan? Terus kita baru duduk nih ya, ntar yang nonton. Corona ya, gitu. Kata orang lebih baik dengar orang kentut daripada dengar orang batuk. Kalau dulu kita ngomong gigil sampai seminggu 2 minggu santai aja ya. Nah, jadi memang hal-hal ini penting banget, jangan sampai kita yang sehat malah jadi sakit karena berawal dari sakitnya pikiran ya. Itu udah dijelasin juga sama Dr. Hendy. Ini agak menarik juga ya, hanya karena kesentuh sedikit tangannya sama tukang parkir ketika dia berbelanja ke restoran, berbelanja ke supermarket, mengakibatkan dia itu tadi jadinya malah jadi sakit beneran gitu ya. Padahal dia nggak kenapa-napa sebenarnya. Nah jadi itu menarik banget sih, karena saya udah beberapa kali ini melakukan rapid test. Waktu yang pertama itu saya stres banget, stres. Saya malah rapid itu nggak bisa tidur selama 1 malam karena takut sampai saya mau datang ke klinik rapid test dari dokter itu kan nggak sampai saya nyalain aksen tuh dingin banget, jangan sampai saya turun badan saya demam. Nah, jadi emang di situasi pandemi gini kayaknya tidak cuma saya ataupun ini, pasti saya rasa terutama orang awam seperti saya yang bukan dari kalangan tim medis merasa insecure, badan demam dikit COVID nih gue, terus terus ini batuk sedikit COVID. Nah, padahal sebenarnya terutama seperti saya bekerja di hotel ataupun hotel Salam Heritage sendiri sudah menerapkan protokol kesehatan yang sangat maksimal, Mas, kalau saya rasa.
Jadi yang penting ketika kita pergi, kita harus tahu tempat mana yang kita kunjungi itu, kita harus tahu bahwa tempat itu adalah betul-betul tempat yang sudah tersertifikasi dan melakukan protokol kesehatan ya. Kalau saya rasa seperti itu sudah tersaran dari mulai dari dekat, dari mulai cuci tangan, pengecekan suhu tubuh. Kemudian sekarang pun kamar di Hotel Salak itu setelah tamu check out, kita ada namanya UV light treatment untuk membunuh virus selama 15 menit. Jadi keluar dulu semua tim housekeeping, dimatikan lampunya dan itu dibersihkan. Nah jadi sebenarnya yang penting kita menjaga diri untuk protokol kesehatan dan mesti datang ke tempat yang betul-betul sudah menjalankan protokol. Jadi supaya nggak panik ya Mas ya, gitu ya. Jadi kita lanjut nih ke pertanyaannya ke Dr. Hendy nih. Nah terus gaya-gaya tadi kan akhirnya yang biasanya netizen plus 62 kalau ke kota ataupun liburan pasti kan maunya jajan dari sini kaki 5 1 2 semua dikunjungin. Nah sekarang tiba-tiba pandemi, seperti kota Bogor di atas jam 6 sore close semua. Nah biasanya untuk netizen-netizen yang udah sering nongkrong mengalami perubahan situasi ini kan bikin stres tuh. Gak usah orang-orang sih, saya juga kadang gila udah stres nih, udah lama gue gak liburan gitu, udah lama gue gak ke tempat ini gitu kan. Nah, gimana nih untuk siasatnya nih Dr. Hendy, adanya perubahan gaya hidup yang membuat stresan ini? Iya, ya yang pasti yang tadi saya sudah sebutkan perubahan gaya hidup, perubahan pola hidup, perubahan aktivitas, perubahan lokasi aktivitas setiap harinya tuh pasti berpengaruh ke kondisi kita gitu. Jadi misalkan sebelum pandemi ini kerja kantoran setiap hari pulang pergi pagi pulangnya udah malam, ketemu banyak orang, banyak ketawa, banyak interaksi dengan orang, meeting sana sini gitu. Tiba-tiba langsung di stop, nggak bisa ke kantor dulu gitu. Nah itu bisa mempengaruhi kondisi kita yang biasanya aktivitas banyak gitu ya. Nah hal-hal kayak gitu yang mesti kita sadari sendiri dan kita juga mesti istilahnya kayak ngerelain kita legowo sendiri. Oke, sekarang kondisinya lagi kayak gini, ada beberapa aturan yang nggak boleh kita nggak boleh kita langgar. Tujuannya untuk kita sendiri dan untuk keluarga di rumah gitu. Nah, banyak juga hal-hal yang positif sebenarnya dengan kondisi saat ini. Kayak misalkan dulu sebelum ini kita kerja ke kantor misalnya ke Jakarta gitu, perlu ongkos, perlu persiapan segala macam. Nah, sekarang bisa dikurangi tadi transportnya segala macam, kita bisa alokasikan dananya misalkan beli hobi-hobi yang kita suka gitu. Jadi kita ada pengalihan fokus dari perhatian tersebut gitu. Salah satunya itu sih Mbak, dan juga waktu untuk keluarga juga bisa lebih banyak ngobrol gitu. Oke, jadi tetap harus meskipun di pandemi ini tetap harus produktif ya dok ya. Tetap harus produktif. Jadi meskipun PSBB ini mengakibatkan atau berdampak lebih mengurangi jam kantor, jangan dibikin jadi stres gitu, atau jadi bisa bekerja di mana saja, di hotel pun bisa. Cari tempat yang betul-betul safe, yang memang sudah melakukan protokol kesehatan. Nah untuk Pak Hilman nih, kan pandemi ini jangan sampai kita fokus ke kesehatan, ekonominya lumpuh, itu yang bahaya kan. Jadi kita sehat tapi masukan nggak ada, income nggak ada, itu bisa bikin stres loh. Saya mau tanya nih ke ahli hipnoterapi, lebih stres mana? COVID atau tidak ada pemasukan? Coba saya pengen tahu nih dari sisi karena yang bisa lebih mudah atau yang bisa membuat orang menjadi emosional, faktor apa nih? Faktor kestresan
ahilman. Oke. Jadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan kita stres atau emosional kita tidak seimbang adalah ya kita fokus pada sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Jadi gini, dengan adanya COVID, kebanyakan orang memikirkan hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Gak bisa jalan, gak bisa ngumpul sama teman, gak bisa cari duit tambahan, atau bahkan ada orang yang gak bisa kerja karena adanya COVID. Nah, itulah sebenarnya yang membuat kita gampang stres. Jadi kalau kita terlalu fokus pada apa yang tidak bisa kita lakukan, itu jelas akan mempengaruhi keseimbangan emosional kita. Nah, jadi sebenarnya mana sih yang bikin stres? Tergantung dari reaksi kita. Kalau apapun situasi yang ada, kita meresponnya dengan oke, dengan situasi ini apa sih yang bisa saya lakukan? Maka orang itu akan terhindar dari stres. Oke, dengan COVID, apa sih yang bisa saya lakukan? Wah, enak nih, saya bisa lebih banyak kumpul sama keluarga. Misalnya gini, tadinya saya cuma bisa nginep di hotel itu hari Sabtu Minggu. Dengan adanya seperti ini, ya kan, Senin, Selasa, ya kan, kita bisa nginep. Tadinya saya orang Bekasi, kalau mau datang ke sini mungkin butuh waktu yang cukup melelahkan karena kemacetan. Jarak sih nggak terlalu. Tapi dengan adanya seperti ini, kok enak ya. Saya bisa lebih cepat sampai ke sini. Bisa weekday, Sabtu bisa lebih promo kalau hari kerja ya. Betul, betul. Nah, jadi fokuslah apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita dapatkan. Misalnya orang keluar dari pekerjaannya karena ada pengurangan pegawai. Nah, kalau dia fokus, apa nih yang saya bisa lakukan untuk mendapatkan income? Ternyata ada nih jualan frozen food misalnya. Karena orang nggak pada keluar rumah, pada di rumah masak sendiri di rumah, butuh sesuatu yang instan. Nah, orang-orang yang bisa memaknai apapun kondisi yang terjadi itu dengan fokus pada apa yang bisa kita lakukan, itulah yang bisa menghindarkan diri kita dari stres. Nah, jadi tadi kita lanjut bahas nih yang Pak Hilman bilang, yang tadinya staycation weekend. Nah, sekarang pandemi positif, nggak positif sebenarnya, jangan bilang pandemi itu positif. Ada sisi lain yang bisa kita gali supaya tidak jadi tambah stres. Bisa staycation di hari weekdays, tanpa merencanakan jauh-jauh hari, dan bahkan biasanya kalau hari kerja kan hotel-hotel suka banyak promo ya. Nah, membawa anak-anak yang memang sekarang anak-anak kan belajar juga di rumah. Iya, bisa dari hotel. Ya, bisa jadi belajar di hotel, di samping pool, ya kan. Cuma bedanya mungkin masukannya dari Pak Hilman. Bagaimana sih kalau untuk anak-anak nih? Anak-anak kan sekarang juga mengalami stres. Saya rasa banyak masuk anak saya pun gitu, biasanya sekolah ketemu teman, ini sekarang tidak ketemu teman. Atau bahkan mereka pun pada saat staycation di hotel, mereka bertanya, itu kalau kita berenang ketularan corona nggak Pak? Katanya aman nggak? Nah, anaknya umur berapa? Anak saya umur 8 tahun masalahnya, jadi sudah tahu kan. Dia sudah, bahkan dia kalau cuci tangan itu lebih lama daripada saya. Itu gimana sih untuk mengedukasi itu menurut saya itu udah bagus, anak saya lebih aware. Tapi kan banyak anak-anak yang lebih santuy gitu kayak pada saat mereka staycation atau jalan-jalan supaya mereka tidak stres. Mungkin ada tips dari Pak Hilman gimana nih kalau untuk anak-anak nih? Oke. Jadi kalau bagaimana kita memperlakukan anak kita supaya tetap terhindar dari pandemi ini gitu ya. Dan tidak stres. Tidak stres juga. Oke, ini yang menarik. Jadi saya pernah ngobrol sama salah satu profesor lulusan Amerika, profesor psikologi dan neuroscience. Jadi dia bilang gini, anak-anak itu sampai dengan umur 15 tahun itu human brain-nya. Human brain itu tempat kita berpikir, menganalisa, berhitung, itu namanya human brain. Human brain-nya belum tumbuh dengan sempurna. Yang bertumbuh dengan sempurna adalah mammalian brain-nya, tempat emosional. Anak-anak itu kalau kita mau mengajarkan anak kita, itu jangan disuruh anak kita itu menganalisa. Ini loh yang bagus, ini yang enggak, itu mereka belum bisa menerima itu secara baik. Nah, tapi berikan anak kita contoh, dan sebenarnya kita lebih banyak berikan perhatian, kasih sayang, kenyamanan. Karena yang dibutuhkan seorang anak kecil itu adalah dia tetap bisa merasa safe, merasa aman, merasa disayangi.
merasa diperhatikan. Nah, dengan seperti itu, maka anak-anak itu bisa terjaga imun tubuhnya. Ini saya ada contoh, anak saya pernah sakit demam berdarah. Waktu itu trombositnya turun, ya kan? Trombositnya turun, kemudian ada masa di mana trombosit itu kan akan naik gitu kan. Nah, jadi saya merangsang hormonalnya dia supaya daya tahan tubuhnya jadi meningkat. Karena satu-satunya hal yang bisa menyembuhkan dia ketika daya tahan tubuhnya meningkat gitu kan. Nah, saya rasa dengan apa? Saya rasa dengan main-main, dengan membuat dia senang. Walaupun saat itu sedang dirawat di rumah sakit, gitu loh. Ketika saya rasa dengan itu, dalam satu hari itu peningkatan trombositnya luar biasa. Sampai rumah sakit pun bingung, ini kok luar biasa sekali gitu. Harusnya besok baru boleh pulang atau 2 hari kemudian boleh pulang, hari itu juga boleh pulang, gitu kan. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena anak kecil itu sangat emosional. Orang yang sangat emosional itu adalah anak kecil. Nah, jadi jangan pancing emosi takutnya dia, emosi khawatirnya dia dengan masukan-masukan yang mungkin dia juga nggak ngerti, gitu loh. Belum bisa mengerti secara seutuhnya. Tapi yang bisa kita lakukan terhadap anak kita adalah kita jaga supaya dia merasa nyaman, dia tetap merasa senang walaupun nggak di dekat teman-temannya. Karena kan yang membuat dia senang ke sekolah itu karena bisa main-main kan. Luapan emosinya bisa iya, betul. Nah, ketika itu berbeda, nah maka kita yang harus mengimbangi dengan ayo kita main-main, jangan kita malah nambahin. Udah anak kita stres di rumah, nggak bisa main sama temennya, kita suruh belajar dengan cara marah-marah gitu nyuruhnya kan. Nah, itu repot. Jadi kita mesti mengimbangi. Udah belajar ya sebisanya kamu deh, gitu kan. Apa yang kamu bisa silakan jawab, nggak bisa ya udah nyontek aja deh ibaratnya gitu kan. Mungkin dilonggarkan sedikit. Aturan yang biasa dia peroleh sebelum COVID ini kita coba longgarin sedikit. Betul. Dan juga dia merasa aman dan nyaman juga di rumah. Betul. Gitu ya, Pak. Betul. Dan luangkan waktu kita untuk mengajak mereka main. Iya, karena kalau udah bicara belajar di rumah, itu yang stres bukan cuma si anak. Biasanya ibunya lebih stres karena tugasnya itu lebih banyak ketimbang mereka sekolah. Kayak saya aja lebih baik saya bilang, mama tuh lebih baik kalian tuh pergi aja di sekolah daripada di rumah gitu kan. Cuman kan kondisinya tidak memungkinkan ya dok. Jadi memang si anak-anak ini memang perlu well educated dan well trained ya, gimana mereka pahami bahwa kondisi pandemi ini tidak boleh terlalu dibikin stres. Apalagi mereka takut ibunya bilang bisa keluar nanti kamu itu malah jadi ini ya tertanam betul di otak si anak gitu kan. Padahal yang penting semua safe dan dia merasa aman pergi sama orang tuanya. Jadi mau liburan kemanapun, staycation, patuhi protokol kesehatan pasti tidak ada masalah. Nah, ini lanjut nih ke Dr. Hendy. Kita udah bahas yang tadi yang seimbang dan tidak seimbang bersama Pak Hilman maupun juga tips-tipsnya. Nah, saya mau tanya nih, kalau misalkan kondisi kesehatan mental atau emosionalnya sudah berat dan butuh pengobatan lebih lanjut, ini kalau datangnya ke dokter di Indonesia, gimana? Bisa nggak nih? Ya. Jadi banyak yang menanya juga nih, saya sakit apa sih, udah berat atau belum, kondisi saya, gejala saya seperti ini gitu. Mungkin untuk yang simpelnya, kalau yang berkaitan dengan psikis atau stres atau emosional tadi, kita mesti lihat apakah kondisi-kondisi itu sudah mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari atau belum, atau fungsi kita sebagai manusia sudah terpenuhi belum. Itu kita lihat yang simpel aja, dari pola makan ada perubahan atau enggak, dari pola tidur atau istirahat kita tergabung enggak dengan adanya pikiran-pikiran tadi. Terus juga juga kita lihat pekerjaan kita terganggu enggak gitu. Jadi ya itu juga sebenarnya berbeda-beda juga di setiap individu. Misalnya dari pola makan, dia mengalami stres, itu bisa beda juga dengan orang lain, karena dia malah gak nafsu makan, badannya kurus, terus gampang panas
kondisi misalkan. Individu lain bisa berbeda. Stres, makannya malah makin banyak. Itu saya. Saya nggak nyinggung ya. Nah, setelah makan banyak itu juga malah jadi terganggu kan fisiknya kan, jadi obesitas, jadi resiko diabetesnya meningkat atau yang lain-lain lagi jadi berpengaruh. Terus juga pola tidur. Ada yang stres, malah pengen tidur terus, nggak mau ngapa-ngapain. Gitu. Juga saya. Boleh. Nggak mau hilang minat gitu loh, minat hobi atau apa segala macam jadi hilang. Ada juga yang malah nggak bisa tidur sama sekali, baru tidur jam 4 jam 5 subuh karena kepikiran terus gitu. Nah kita lihat ada nggak perubahan-perubahan yang kayak gitu. Terus juga kayak dari pola kerja, kita lihat sudah terganggu belum nih kegiatan pekerjaan atau sekolah kita gitu. Kita lihat, oh ternyata kalau setelah saya stres begini, pekerjaan saya jadi banyak yang nggak selesai, malah dimarahin bos, malah jadi ada masalah-masalah yang baru lagi kan gitu. Nah itu kita lihat kalau hal-hal yang seperti itu udah terjadi sama kita, kita lihat udah berapa hari nih. Nah, biasanya sih patokannya ada 2 minggu atau sebulan gitu ya. Kita lihat berkepanjangan terus atau enggak nih. Kalau berkepanjangan sudah mengganggu aktivitas kita, lakukan langsung ke dokter atau ke tenaga medis lainnya yang berkompeten. Tapi apakah di Doppling Indonesia sendiri ada tuh fasilitas untuk hipnoterapi seperti ini untuk konsultasinya? Masih dalam proses, untuk hipnoterapinya. Tapi kita lihat lagi, kalau kondisinya mendadak, ada emergency atau nggak kuat banget, bisa konsultasi dulu, bisa dokternya nanti datang ke rumah, kita lihat fisiknya seperti apa, kita pantau dulu nih tanda-tanda vitamin terganggu atau enggak gitu. Kalau tanda-tanda vitamin masih oke, pasiennya masih bisa ngelakuin aktivitas yang sederhana, aktivitas sehari-hari masih oke, udah kita coba obatin dulu fisiknya. Nanti selanjutnya bisa konsultasi untuk evaluasi. Konsultasinya langsung ke ininya ya, profesionalnya. Kemana nih kalau yang untuk lebih profesional dan tahu. Nah kalau misalkan buat teman-teman Doppling Indonesia atau Kalsel Heritage yang setelah mendengar ini, kayaknya saya memang butuh diobati. Kemana nih? Mungkin Pak Hilman tahu. Yang harus datang kemana? Karena kalau kita datang ke psikiater, gila gitu. Ada sih buat teman-teman Doppling dan Kalsel. Ya sebenarnya sih kita kalau memang merasa punya masalah gangguan emosional gitu ya, dan itu sebenarnya wajar. Banyak sebenarnya orang-orang yang punya masalah gangguan emosional, cuman kadang mereka kurang menyadari bahwa mereka punya gangguan emosional. Nah ketika itu terjadi, seperti misalnya kita terlalu khawatir berlebihan gitu, terlalu takut berlebihan, terlalu sering marah berlebihan gitu ya, sampai pada akhirnya banyak yang kadang sampai mengganggu organ tubuhnya. Nah, ada baiknya kita memang mengkonsultasikan ke pihak-pihak yang memang berkompeten di situ. Dari mulai misalnya kita bisa ke psikolog, psikiater, nggak usah tahu. Anggapan bahwa psikolog, psikiater itu hanya orang-orang gila itu adalah anggapan yang salah. Gitu. Betul. Karena pada dasarnya kalau kita lihat di negara-negara maju itu hampir setiap orang berkonsultasi pada psikolog. Dan mereka satu negara nggak gila, malah negaranya maju gitu kan. Nah karena kita awam, kita menganggap psikolog, psikiater itu gila. Nah yang penting saran saya jangan lari ke pihak-pihak yang tidak berkompeten, yang tidak punya dasar ilmiah, misalnya dukun gitu misalnya kan, paranormal, ya hindari karena dasarnya dia tidak ilmiah gitu loh. Nah salah satu alternatif seperti yang kami saat ini lakukan adalah menggunakan emotional healing therapy. Dasarnya adalah ilmiah. Gitu. Kita masih menggunakan dasar-dasar ilmiah, gitu kan. Nah, cuman memang kita bukan sertifikasi medis, gitu kan. Jadi alternatif yang bukan sertifikasi medis tapi masih merujuk pada hal-hal yang ilmiah, termasuk hipnoterapi. Ya, karena hipnoterapi itu pelajarannya ada di
kedokteran psikiater pun ada gitu kan. Nah tapi karena itu pelajarannya sifatnya umum, tidak harus lari ke medis, maka ada orang-orang yang bisa jadi profesional di situ tanpa harus menjadi seorang dokter gitu misalnya. Nah jadi silakan saja mau kemanapun itu bisa. Yang penting merujuk kepada tenaga-tenaga ahli yang memang ahli dan berkompeten, baik itu melalui tenaga medis, ke dokter rumah sakit, psikiater, atau ke tenaga-tenaga seperti hipnoterapi yang memang sudah tersertifikasi dan mengikuti atau mengkiblat juga ke medis ya. Baik. Nah, sekarang kita mau coba. Ini kan udah banyak nih dok yang Pak Hirman yang sudah kita kupas tentang stres dan emosional. Nah, sekarang kita ada beberapa pertanyaan yang masuk yang mungkin sudah dipegang langsung oleh Dr. Hendy, bisa langsung dibaca mungkin dok, dan langsung dijelaskan, dijawab. Oke, ini ada satu pertanyaan dari akun @kebiayani. Saya sering migrain, apakah saya sering migrain, apakah terjadi karena ketidakseimbangan emosionalnya enggak? Dan saya diberi resep obat migrainnya yang ada campuran obat amitriptylinnya, bisa bikin emosi saya stabil dan migrain kondisi saya hilang atau enggak? Oke. Kondisi sakit kepala atau migrain, kepala itu ada macam-macam jenisnya. Salah satunya adalah migrain. Migrain ini banyak faktor pencetusnya atau triggernya gitu. Bisa dari perubahan pola kerja, perubahan stres, perubahan pola tidur, perubahan pola makan, perubahan pola olahraga, itu bisa pengaruh semua itu. Atau bisa juga dari kondisi-kondisi di kepala, misalkan kondisi mata minus yang udah lama nggak terkoreksi, makin tinggi nilai minusnya tapi nggak dikoreksi dengan kacamata yang benar, itu salah satunya bisa. Atau dari kondisi gangguan di telinga, di hidung, atau di posisi di gigi, itu juga bisa jadi salah satu pencetus si kondisi migrain ini. Atau juga dari kondisi kelainan atau gangguan di tulang belakang bagian leher, itu bisa juga. Nah, tergantung nih dari pasiennya. Sebenarnya dia bisa melihat pas migrain itu saya habis ngapain ya? Apakah habis stres, apakah habis begadang, apakah habis melakukan kegiatan yang nggak biasa gitu. Nah, kalau memang mengarahnya ke emosional, ya berarti kita coba dulu nih emosionalnya, kita terapi, kita obatin. Salah satunya ya misalnya meditasi dengan melakukan hal-hal positif gitu ya. Terus juga dengan amitriptylin ya, amitriptylin sebenarnya bisa mengurangi tadi nyeri untuk sementara, tapi kita harusnya cari nih faktor pencetusnya yang pasti itu apa, dan itu yang kita benerin. Jangan hanya mengurangi nyerinya aja, tapi yang rusak yang harus kita benerin gitu. Oke. Dok, karena waktu ya, jadi mungkin ini pertanyaan lumayan banyak nih yang masuk, cuman kita mohon maaf banget dokter dan Pak Hirman mungkin kita tidak bisa jawab semua. Nanti pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah dicatat oleh Dokter Indonesia mungkin nanti bisa langsung dijawab dan di DM langsung ya dok ya. Nah mungkin untuk sebelum menutup acara, saya dari Hotel Salafi Heritage sendiri sebenarnya ingin memperlihatkan yang menghasilkan mungkin ion negatif. Nah, pasti ahli hipnoterapi tahu nih fungsi-fungsi ion negatif. Mungkin bisa di shoot di bagian kita punya alat namanya negatif ion generator, dan itu berfungsi untuk menghasilkan ion negatif. Salah satunya adalah stres ya, menghilangkan stres juga, tapi yang pasti adalah membunuh
bakteri dan virus yang saat ini memang sangat kita butuhkan ketika kita melakukan rapat. Jadi teman-teman Doppling Indonesia ataupun Fakultas Heritage yang pengen tahu lagi dan banyak lagi mengenai apa sih alat ini, terus bagaimana kondisi ketika kita harus vacation dan melakukan kegiatan MICE, dan juga ini kayaknya pertanyaannya juga mulai banyak, bisa langsung kayaknya kalau untuk pertanyaan-pertanyaan emotional healingnya bisa langsung @doppling_Indonesia dan nanti akan langsung dijawab oleh Dr. Hendy dan juga tim Doppling Indonesia. Nah, sebelum menutup acara terakhir nih, mungkin dari Pak Hemat ada lagi yang ingin ditekankan dan disampaikan kepada teman-teman Doppling dan Fakultas? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin tambahan untuk tentang meditasi nih Pak. Ada beberapa tadi yang bertanya gimana sih cara meditasi yang benar. Banyak dari ibu-ibu rumah tangga juga karena peran tadi bertambah sebagai guru juga di rumah untuk anak-anak mereka pengen gimana caranya nggak stres, salah satunya dalam meditasi. Nah, cara meditasi yang benar tuh seperti apa sih Pak? Oke, sebenarnya gini, kalau mengenai teknik meditasi itu tentunya akan ada banyak versi. Tapi sebenarnya kalau yang kita lakukan itu tujuannya adalah untuk menekan stres, kalau saya pribadi menyarankan tidak hanya meditasi, karena teknik meditasi ini kita perlu pelajari sehingga kita bisa mendapatkan efektivitas dari meditasi. Nah, di luar meditasi apa sih yang bikin kita nggak gampang stres? Gampang, lakukan hal-hal simpel yang bisa kita lakukan dan membuat kita semangat. Bisa misalnya jalan kaki 15-30 menit. Bisa kita misalnya santai, atau misalnya ketika di hotel ada layanan staffnya masih buka nggak? Pijet tray. Oke, jadi misalnya lakukan hal-hal yang memang bisa kita lakukan dan membuat kita refresh. Atau salah punya kolam ikan. Nah, Kasih makan ikan. Makan ikan koi. iya, jadi nggak perlu kita meditasi, karena kalau kita terpatok, wah supaya nggak stres harus cuma dengan meditasi atau dengan yoga. Nah, kalau itu tidak bisa kita lakukan, kita makin stres. Jadi dengan kita duduk santai, misalnya gini, saya senang ngopi, misalnya kan. Oke, saya mau luangkan waktu 30 menit saya untuk hanya menikmati kopi saya tanpa harus memikirkan apapun, gitu kan? Itu yang misalnya sekarang lebih dikenal dengan mindfulness. Jadi kita fokus melakukan apa yang kita senangi, apa yang membuat kita semangat tanpa mikirin yang lain. Nah, itu termasuk salah satu hal yang bisa menghindarkan diri kita dari stres. Gitu. Jadi kalaupun mau meditasi boleh, kalaupun mau yoga boleh, tapi belajar dulu cara-cara yang benarnya. Kalau cuma asal, ya kan sambil meditasi kita ngebayangin utang gitu kan, ngebayangin PR anak gitu kan, ya kan makin stres gitu. Nah, jadi intinya lakukan hal-hal yang membuat kita semangat, membuat kita senang, 15-30 menit, itu bisa merilis. Jadi pembahasan siang hari ini terus terang nih, talk show kali ini nggak terasa bos sampai 1 jam lebih. Yeah. Udah hampir sejam agar kita tidak terlambat. Jadi memang banyak tentang emosional dan stres yang sudah dibahas, baik itu dari Dr. Hendy, dari Doppling Indonesia, dan Pak Hilman juga sebagai emotional healing therapy. Nah, jadi sekali lagi buat teman-teman yang masih mau bertanya, dipersilakan, cuman karena waktu yang terbatas bisa langsung DM @doppling_Indonesia, nanti akan langsung dijawab oleh Dr. Hendy dan tim. Baik, kalau begitu kami pamit undur diri. Saya Mega dari Hotel Star Heritage. Ini Mega mati ya. Oke, saya Dr. Hendy dari Doppling Indonesia. Dan saya Hilman, emotional healing therapy. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di talk show kerjasama Hotel Star Heritage dan Doppling Indonesia. Selamat siang.